Saudara pendengar, saya sungguh berbahagia kita berjumpa dalam acara Making Life Better. Dan bersama saya sudah ada Bapak Pendeta Yopi Maluta yang punya sebuah pengalaman yang menarik. Saya pikir bukan sebuah, banyak pengalaman yang menarik. Lika-liku melayani Tuhan, pahit getirnya di ladang pelayanan, berjuang untuk panggilan pelayanan. Pak Yopi, saya sudah mendengar kemarin kalau Bapak untuk melayani harus jalan 3,5 jam. Kemudian dengan ekonomi yang minim, persembahan 5.000 per minggu. Ya, per minggu. Kemudian perpuluhan 50.000, Bapak masih bisa bertahan. Dan saya mendengar bahwa ada keajaiban-keajaiban. Walaupun secara materi mungkin orang menilai Bapak hidup kekurangan, tetapi Bapak menyaksikan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa dari Tuhan. Pengalaman-pengalaman mujizat. Pak Yopi bisa menceritakan dengan pendengar kita pengalaman-pengalaman keajaiban selama di Tutuwaro. Ini sesuatu yang nyata yang Tuhan lakukan bagi kehidupan saya pribadi maupun pelayanan. Dan saya percaya ini Tuhan masih bisa melakukan semua hal yang luar biasa bagi setiap pendengar yang mendengar. Pertama, saya mau saksikan bahwa waktu saya melayani di desa itu sesuatu yang sangat berat karena kondisi ekonomi yang sangat minim di tempat itu. Dan suatu saat anak saya yang nomor 1 namanya Elia, pada usia waktu itu belum 1 tahun, belum 1 tahun dia sakit. Waktu dia sakit ini tanda-tanda untuk step kejang-kejang itu sudah ada pada dia. Tetapi karena tidak ada rumah sakit di tempat itu, kita tidak bisa mengharapkan rumah sakit. Jadi sesuatu yang saya harapkan hanya doa saja. Jadi di pulau itu tidak ada rumah sakit? Ya, di desa itu kalau mau ada rumah sakit kita harus 14 kilo lagi, Pak. Oh, jalan kaki ke kota? Iya, ke kota. Jadi malamnya waktu dia sakit kami berdoa, dan waktu berdoa dan kami sementara menjaga anak kami dalam keadaan terjaga, tidur, saya melihat di alam roh itu ada sebuah tangan besar yang hitam. Dan saya percaya ini setan. Waktu itu tangan ini sementara masuk lewat jendela untuk menarik anak saya yang sementara sakit. Dan waktu dia menarik tangan anak saya, kita dua saling tarik-menarik, dan saya akhirnya, dia terlalu keras menarik, saya tengking. Saya tengking, darah Yesus berkuasa, sekaligus itu dia terhempas kena jendela itu, bunyinya besar sekali. Dan akhirnya karena saya teriak darah Yesus berkuasa, istri saya bilang, "Pak, ada apa?" Akhirnya saya bangunkan istri saya kasih tahu, saya cerita apa yang sudah Tuhan tunjukkan bagi saya di dalam tidur. Dan saya bilang bahwa ini perbuatan kuasa kegelapan, dan ini kita hanya bisa melawan dengan doa. Dan akhirnya saya bilang, besok pasti anak kita sehat karena iblisnya sudah dikalahkan. Dan betul, besoknya anak kita sehat, tetapi karena kepedulian jemaat menyarankan kepada saya untuk, "Pak, bawa saja anak ke rumah sakit." Tetapi sebagai orang tua saya juga peduli, saya rindu anak saya sehat. Tetapi pada saat itu jujur kita tidak punya uang 1 peser pun yang ada di saku. Dan saya malu untuk ngomong itu ke jemaat bahwa saya tidak punya uang. Tetapi karena didorong-dorong oleh jemaat, "Pak, bawa Pak anak ke rumah sakit, bawa." Akhirnya terpaksa saya terbuka buat mereka. Saya bilang bahwa kondisi saat ini kami tidak punya uang untuk ke kota. Lalu tiba-tiba jemaat satu bilang, "Pak, tidak apa-apa Pak, nanti saya bayar." Tetapi dia juga tidak punya uang. Dia berjanji untuk membiayai, tapi dia sendiri juga tidak punya uang. Tapi akhirnya dia lari ke rumah, dia pulang ke rumahnya dia, mungkin sekitar 100 meter dari gereja. Dia lari ke rumah dia ambil kambing satu. Dia ngomong dengan tukang ojek. Dia bilang, "Kamu antar ini Bapak Pendeta ke Serwaro, ke kecamatan rumah sakit. Nanti ongkos ojeknya saya kasih kambing." Langsung kasih kambing ke tukang ojek untuk bayar biaya perjalanan saya ke rumah sakit. Luar biasa. Ini pengorbanan seorang jemaat untuk gembalanya, ya. Iya. Rela memberikan seekor kambing hanya untuk membayar ongkos ojek. Bagaimana nasib anak di rumah sakit? Saya tidak bawa ke rumah sakit, Pak, karena memang pada saat itu dia sudah sehat. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan tunjukkan malam itu, bahwa anak saya sudah sehat. Dan akhirnya cuma saya bawa dia ke tempat pelayanan saya di kecamatan. Saya taruh dia di pastori di kota kecamatan untuk dia beristirahat di sana. Luar biasa. Ini pengalaman yang menarik, dan saya pikir perlu disimak bahwa kuasa darah Yesus itu sangat berkuasa. Amin. Untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat yang mencoba menghancurkan kehidupan rumah tangga kita, yang mencoba
menghantam iman kita, yang mencoba memberikan sakit penyakit untuk tubuh kita, cukup dengan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, saya senang sekali apabila pada hari ini saudara mendengarkan dan saudara mungkin punya pengalaman-pengalaman seperti yang dihadapi oleh Pak Yopi, di mana saudara ada semacam peperangan rohani. Peperangan rohani adalah sesuatu yang nyata. Setiap hari kita diperintahkan untuk bersiaga. Kita harus bersiap-siap karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara yang berkeliaran, mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dan seperti yang Pak Yopi tadi katakan, kalau kita punya keyakinan yang kuat, maka kita akan diberi kemenangan yang luar biasa. Pak Yopi malam itu ketika Tuhan memberikan lewat mimpi, Pak Yopi begitu yakin bahwa penyakit yang dihadapi oleh Elia, putra Bapak, itu karena kuasa gelap. Bapak yakin sekali? Saya yakin karena memang kehadiran saya di desa itu sangat karena banyaknya kuasa kegelapan di desa itu. Jadi waktu kehadiran saya di situ pasti tidak disenangi. Apakah Bapak menduga kira-kira ada orang-orang yang mencoba untuk mencelakakan anak Bapak dengan kuasa kegelapan? Saya yakin sekali bahwa mereka berusaha untuk menyerang anak saya, sehingga kalau bisa untuk menghindar, membuat saya keluar. Dengan kondisi anak saya yang sakit, saya keluar dari desa itu, tapi ternyata tidak. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang mirip seperti itu setelah itu, Pak? Artinya tidak hanya diserang sekali, tapi ada serangan-serangan yang berikutnya? Kalau di sana banyak sekali pengalaman-pengalaman kami di tempat pelayanan itu dalam hal kuasa kegelapan itu banyak sekali, Pak. Dan itu sering kami doakan dan banyak terjadi buat 380.000 sekitar. Bisa ceritakan kepada pendengar kita sekalian, barangkali yang tidak pernah punya konsep bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan rohani, bisa terbuka mata kita bahwa dimanapun kita berada ada sebuah peperangan rohani yang kita hadapi. Kira-kira ada pengalaman lagi yang Bapak lihat dengan mata kepala Bapak sendiri dalam pelayanan, bahwa hanya dengan kuasa darah Yesus, kuasa gelap itu bisa dikalahkan? Iya, itu di dalam pelayanan kami itu ada satu jemaat yang gila, Pak. Ini dia adalah seorang guru, dia gila dan dia tugas di Maumere Kupang, tetapi dia asli dari daerah kami. Waktu orang tuanya sudah bertobat dan ibu ini pulang ke kampung halamannya itu di daerah kami, dan orang tuanya karena sudah bertobat minta tolong pelayanan, tetapi waktu itu saya waktu itu wakil gembala dan masih jadi pembantu gembala waktu itu. Dan akhirnya gembala sidang yang pergi untuk melayani, tapi saya mau menyaksikan kuasa darah Yesus di situ. Ibu ini gila, dan waktu kita pergi memang betul setan itu ada pada ibu ini. Dan waktu itu kita pergi, waktu sampai ke rumah ibu ini, dia langsung bilang begini, "Bapak Pendeta sayang, mari kita nyanyi lagu Yesus ada sobat kita." Oh, dia mengajak nyanyi lagu? Nyanyi lagu yang ada bahasa Yesus ada sobat kita. Begini tiba-tiba gembala sidang yang sama-sama dengan saya, dia bilang, itu lagu bodoh. Orang gila ini bilang, kata Pak Pendeta, jangan begitu, itu bukan lagu bodoh, itu lagu rohani. Tetapi Tuhan Yesus bilang, itu lagu bodoh, bagaimana kalau kita ganti lagu? Begini orang gila tanya, lagu apa Pak Pendeta? Bagaimana kalau kita nyanyi lagu ada kuasa dalam darahnya? Begini orang gila bilang, itu lagu bodoh itu. Begitu. Waktu dia dengar ada kuasa dalam darahnya, langsung dia tidak mau lagi. Apa yang terjadi setelah itu? Dan waktu itu dia mengangkat kursi, Pak. Dia angkat kursi untuk, karena kami waktu itu salah satu anak kaum muda juga ikut. Dia angkat kursi langsung mau pukul itu anak kaum muda yang sama-sama. Dia angkat kursi lalu mau pukul, begini langsung anak kaum muda ini berteriak, darah Yesus berkuasa, langsung seperti jadi patung begitu, Pak, terikat seperti mungkin ada kuasa yang mengikat dia dan tidak bisa bergerak lagi. Ada semacam manifestasi yang terjadi terhadap orang gila itu, akhirnya dipulihkan, disembuhkan. Ya, orang gila itu dipulihkan dalam keadaan seperti begitu. Akhirnya dibawa, dia duduk dan akhirnya pelayanan. Waktu di pelayanan ada manifestasi, ternyata itu semua karena penyembahan berhala. Saudara pendengar, kita mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa, bahwa dengan kuasa darah Yesus, orang yang mungkin dirasuk setan, orang yang kena guna-guna, orang yang kena santet, orang yang sedang menghadapi peperangan rohani akan mendapatkan kemenangan. Dan Pak Yopi sudah mengalami dan menyaksikan apa yang terjadi dalam diri Bapak secara imani. Artinya dengan mengalami dan melihat kenyataan seperti itu, pertumbuhan iman macam apa yang Bapak alami?
bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, saya semakin sungguh percaya dan sangat percaya kepada kuasa darah Yesus. Dan dalam pelayanan saya tidak akan pernah meragukan hal itu. Dan untuk masalah melayani dan pelayanan kuasa-kuasa kegelapan, saya sangat percaya bahwa kuasa darah Yesus sanggup untuk mematahkan semua itu. Dan saya tidak akan pernah takut untuk melayani dalam kondisi apapun. Luar biasa, benarlah apa yang dikatakan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Saudara pendengar, kalau sementara Anda mendengarkan program ini dan saudara sedang merasa terbelenggu oleh kekuatan kejahatan, saudara sedang merasa terintimidasi, ada rasa takut yang tidak tahu asal-muasalnya, saudara mengalami mimpi-mimpi buruk, ada tekanan-tekanan kuasa gelap, saudara merasakan atau bahkan saudara melihat ada gejala-gejala di mana ada peperangan rohani yang sedang mau menghancurkan rumah tangga saudara, menghancurkan kesehatan saudara, menghancurkan pekerjaan saudara, menghancurkan usaha saudara. Ingat baik-baik, jangan pernah takut, karena kuasa darah Yesus siap untuk Anda sekalian. Kita akan berdoa. Ada yang sakit pada saat ini, tumpangkanlah tangan kananmu di tempat yang sakit. Ada yang sedang membutuhkan mujizat, engkau mengangkat tangan sebagai tanda kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu kemenangan, aku perlu mujizat. Dan sementara kita berdoa, rasakanlah kuasa kemenangan, kuasa darah Yesus di dalam kehidupan Anda. Pak Yopi akan berdoa buat Anda, dan biarlah kuasa Allah mengalir sekarang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Hari ini Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan betapa kuasa Tuhan itu nyata, dan hamba percaya sungguh Tuhan, kalau kuasa Tuhan nyata dalam pelayanan hamba-Mu, dalam kehidupan hamba-Mu, maka Tuhan, hamba percaya bahwa kuasa Tuhan yang sama akan nyata di setiap pendengar yang mendengarkan siaran hari ini. Doaku Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, kuasa yang dahsyat ada padamu, sehingga pagi hari ini hamba berdoa, hamba minta kuasa Allah dinyatakan bagi setiap pendengar yang saat ini mendengar, dan saat ini mungkin sementara terikat kuasa kegelapan, yang mengalami sakit, penyakit, tekanan-tekanan, intimidasi dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang berusaha untuk menghancurkan pekerjaan rumah tangga setiap pendengar pagi hari ini. Hamba berdoa, hamba tunduk di bawah kuasa Allah. Hamba ikat setiap kekuatan kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus. Roh-roh yang berusaha untuk mengintimidasi, menggagalkan, menyusahkan setiap pendengar hari ini, hamba berdoa, hamba tolak, patahkan itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa menghancurkan setiap kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan, intimidasi yang membuat setiap pendengar untuk hidup terbelenggu. Hamba berdoa, hamba putuskan itu di dalam nama Yesus. Apapun sakit, penyakit yang saat ini pendengar alami, dan tangan kanan mereka sementara ditaruh di tempat yang sakit, hamba perintahkan kuasa bilur Yesus yang ajaib mengalir dan menjamah organ-organ tubuh setiap pendengar yang sakit pagi hari ini, dan oleh bilur-Mu saja Tuhan mereka disembuhkan. Sehingga mau berkata Tuhan, kuasa-Mu dahsyat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap dahsyat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan kesembuhan bagi pendengar pagi hari ini di dalam nama Yesus. Hamba lepaskan kebebasan bagi yang terikat oleh kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, intimidasi yang menyerang mereka, hamba tolak itu di dalam nama Yesus. Dan penghiburan Roh Kudus, suara Roh Kudus yang akan mereka dengar, dan oleh kehidupan mereka Tuhan, perubahan demi perubahan, nama Tuhan akan dimuliakan. Doaku pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, yang heran, yang berkuasa, hamba berdoa, menyerahkan setiap pendengar pagi hari ini ke dalam tangan Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami melihat, kami merasakan, kami meyakini kesembuhan, pemulihan, mujizat sedang terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Saudara pendengar, jangan lupa masih bersama hambanya Bapak Yopi dalam acara Making Life Better. Kita akan mendengarkan seri yang berikutnya mengenai mujizat itu nyata. Masih ada mujizat yang terjadi dalam pelayanan hambanya ini, dan kita akan mendengarkannya. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA
66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.